Terima kasih, selamat datang dan selamat pagi dulu kepada para living legendnya Indonesia. Selamat datang, selamat pagi. Pagi. Living legend ini Cita nggak ngerti ya? Aku sambil belajar di sini ya, sambil mencari tahu juga. Karena Jauh dia, belum lahir. Dan gitu dong. Kalau sama Om Franky beda mah, tipis. Om Beda-beda Franky mah tipis. kita udah ketemu ya bulan yang lalu. Sekarang Loka Suara balik lagi dengan festival Gotra Sawala. yang Gotra keempat Sawala. ya. Yang keempat. Masih di Cirebon ya? Cirebon. Dari Kenapa, dulu Om? di Cirebon. Karena itu memang asalnya dari Cirebon. Gotra Sawala itu sebuah event, global event yang diprakarsai oleh Pangeran Wangsakerta Yes. pada akhir abad 17. Ah. Jadi saya cuma gunakan nama Namanya? yang sama karena ini global gathering. Pada abad 17 kita udah internasional, bikin konferensi internasional loh, jangan salah. Wah, Cirebon. berarti sudah keempat ini. Ya. Tiap tahunnya mengalami peningkatan dari Yes. mulai Ya, pasti dong. pasti ya. dan tahun ini dilangsungkan tanggal Tanggal 12 sampai 14 Agustus. 12 sampai dengan 14 Agustus di Cirebon. Jadi masih ada waktu untuk saudara yang mungkin ingin langsung berangkat ke Oh, iya. sana, menyaksikan langsung tanggal 12 dan juga 14 Agustus ya. Ini akan meledak ya karena Gotra Suara tahun ini, Loka Suara tahun ini ada special performance sama Mas Diki Yeah. Darmawan sebelah sana. Yes. Living Legend of Jazz Indonesia. Yeah. Let's present Diki Darmawan. Wah, banyak yang tepuk tangan di studio langsung ya. Cita nggak ngerti karena jauh sebelum kamu lahir. Tapi sebenarnya aku mau Krakatau lihat itu. langsung hari ini. Krakatau itu kalau nggak salah tadi kita ngobrol ada dua ya Om ya. Yes. Jadi ada reunion yang sudah vakum 24 tahunan tapi Ya. akhirnya 2014 ya sempat konser. Tapi ini Krakatau yang ini berbeda. Apa bedanya? Krakatau ini yang pada saat di dunia industri musik yang lebih ke tanda kutip populer itu sudah vakum. Krakatau di tahun 92. Kita terus berkarya, berkreasi dan mengeksplorasi tradisi-tradisi Indonesia yang ada dengan kemasan kita, dengan kombinasikan dengan jazz dan Tetap dengan jazznya ya. dan itu terus berjalan bahkan sampai saat ini sudah mengelilingi 40 negara sekitar dalam bermusik dan Krakatau. Main ya. Nah, Boleh kemudian sih, Om, Krakatau saya diajak Reunion aja. ini tahun Belum 2014 diajak kamu. yang versi musiknya lebih populer, yang lebih pop itu juga muncul lagi dan membuat album, ya itu jalan, ini jalan. Jadi dua-duanya jalan ya. Jalan. Bagaimana bisa memanage dua ini aliran yang berbeda ini sebetulnya dan tetap produktif gitu, Mas? Ya ini apa namanya ini kayak laboratoriumnya kita ya dalam bermusik. Jadi tetap jalan itu memang ini tanpa paksaan tapi karena sudah ada keinginan untuk mengangkat Indonesia melalui musik itu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi ada roots of identity Indonesia yang sangat kuat yang menjadi inspirasi yang tidak ada habis-habisnya buat kami. Oleh karena itu, kalau dibilang kita ada terus, karena inspirasi di Indonesia sendiri nggak pernah akan habis. Yes. Wah, ini Dan kita banyak sekali ya budaya yang Ya. bisa dicampurkan gitu. Yang menarik juga kan berarti 40 negara. Udah gitu ada kesan ethnicity Indonesia dalam setiap rangkaian lagunya. Nah, respon dari masyarakat yang menyaksikan seperti apa? Khususnya di negara-negara lain selain Indonesia. Oh, responnya alhamdulillah selama ini sangat suatu kehormatan sekali karena mendapatkan respon yang sangat baik. Baik dari para audiens maupun para kritikus musik. Yang penting itu dan juga kita seperti sudah membentuk ada penggemar-penggemar khusus di dunia lain di luar Indonesia gitu yang saya juga cukup terharu. Misalnya kalau kita main di Belanda atau di Australia itu bisa penonton sudah book jauh-jauh hari gitu. Oh, mereka mengejar ya. Ya. Maksudnya walaupun beda kota, beda negara gitu Betul. ya. Nah, sudah 40 negara dilalui Krakatau juga. Tapi saya bisa sebut ini Krakatau etnik lah ya. Kalau Mas Boleh. Diki bersama dengan ini Krakatau versi etnik gitu ya. Suka dibilangnya sekarang Krakatau etno gitu Etno. katanya. Orang tapi yang bilang. Krakatau etno, kita sebut Etno saja Krakatau. begitu. Etno Krakatau. Apa yang akan ditampilkan atau sedikit bocoran yang berbeda di Gotra Suara 2016 ini nanti? Tentu di sini karena di Cirebon juga disampaikan oleh Mas Franky, kita akan mengeksplor apa namanya nuansa yang ada di Cirebon gitu. Alat musiknya? Alat musiknya misalnya bangsing atau kemanak dan lain-lain itu kita eksplor nanti karena ini khusus dan ini merupakan suatu kehormatan buat Krakatau bisa diundang juga di sini.
Oke. Terus kembali ke Om Franky. Om Franky, apa kalau dari Gotraswalanya yang terbaru sebenarnya atau yang berbeda dibandingkan Tahun lalu. tahun-tahun sebelumnya? Ini kita kan tahun keempat masuki babakan kedua sebenarnya karena Gotrasawala sebenarnya bukan festival biasa. Ini sebuah strategi juga untuk memasarkan sebenarnya produk kesenian Jawa Barat ke pasar internasional. Jadi kita tidak mengundang grup dari luar utuh datang ke sini terus main terus pulang lagi, enggak. Kita mengundang di 3 bidang ya, musik, tari, dan teater. Tokoh-tokoh yang memang udah terkenal di Eropa atau di Amerika untuk datang di sini kerjasama dengan seniman-seniman lokal dari Jawa Barat selama 1 bulan sebelum festival. Jadi mereka seperti ada karantina atau pertukaran budaya di situ. Setelah itu mereka tampilkan hasilnya itu dalam festival Gotrasawala, tapi tidak 1 tahun, 3 tahun berturut-turut. Yang pertama tuh udah selesai. Tahun yang pertama kita khusus untuk musik sudah menghasilkan sebuah album, The Gotrasawala Ensemble namanya, dengan Ana Al-Qaeda. Itu masuk di World Music Chart di Europe, tanggal lagu nomor 15. Wow, pertama kali ya Dik ya. Jadi itu kerjasama, jadi sebenarnya strategi pemasaran. Nah kalau Dwiki sendiri kan dia sudah established di luar ya, tapi kan banyak pemain-pemain musik Jawa Barat yang belum punya kesempatan itu. Dan ini kita pinjam istilahnya tokoh-tokoh dari luar ya untuk bisa masuk dapat akses ke pasar internasional. Itu sebenarnya. Wah, ternyata itu baru Jawa Barat saja ya yang bisa mendunia ya lewat Gotraswala. Album akan dikeluarkan juga dari Gotraswala? Iya, itu udah keluar. Di Eropa udah keluar. Oke, tahun ini ada lagi mungkin Om? Nah, ini 3 tahun. Ini baru 3 tahun tahun. pertama. Kali ini saya kerjasama dengan Afrika. Kemarin Eropa, sekarang pemusik Afrika. Bagaimana dengan Krakatau? Ada rencana untuk bikin album juga mungkin? Ya, kita terpikir akan merekam ini secara live dengan seizin yang punya acara. Pasti. multi track dan multi kamera, sehingga sekalian ke Cirebon sekalian punya album baru yang live gitu, karena Krakatau ini senang sekali hal-hal yang live. Kita memang dari awal jarang recordingnya itu dubbing atau apa ya, sekali memang selalu pola kita live gitu. Jadi ini mungkin justru moodnya akan bagus sekali. Doakan moga-moga jadi ada album baru 2016. Dan ini mungkin saya tambahin dikit, tempatnya juga tempat istimewa loh. Itu Sunyaragi itu tempat pertapaan Sunan Gunung Jati dan para jadi punya sejarah yang luar biasa bersama Cirebon. Tapi memang kebetulan ada panggung di depannya. Tapi ini sebenarnya tempat sakral khusus untuk Krakatau.